Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pencinta warung konservasi, kami saat ini bersiap-siap untuk melakukan kunjungan lapangan ke Taman Nasional Ujung Kulon, satu kawasan konservasi yang dikhususkan terutama bagi perlindungan jenis satwa liar, yaitu badak yang sekarang dalam kategori perlindungan ketat. Kawan-kawan sekalian, kami ingin berjumpa dengan para petugas lapangan, dengan juga Direktur YABI dan Kepala Taman Nasional. Kawan-kawan semuanya, untuk itu kita akan berdiskusi selanjutnya dengan 3 orang yang sangat penting bagi penyelamatan badak Jawa. Terima kasih. Badak Lestari! Badak Lestari! Taman Nasional Ujung Kulon. Jaya! 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 Pak Anggodo. Nama lengkapnya siapa? Cukup Anggodo saja. Oh, ini Pak Anggodo namanya. Baik. Pak Anggodo. Ya, Pak. Kita berjumpa kembali. Ya, siap Prof. Hadi. Dalam diskusi mengenai Taman Nasional Ujung Kulon. Apa sih yang dipandang sangat penting? Karena badak itu kan sebagai suatu jenis satwa liar yang dilindungi dan milik bukan hanya Indonesia katanya ya. Dunia juga seperti itu. Ini badak dunia cuman ada di Ujung Kulon. Badak Cula 1 kan Pak ya. Ya. Kita punya 2 badak. Ya. Gimana Pak perjuangan Pak Anggodo hingga saat ini? Baik, Prof. Hadi, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, para pemirsa, perkenalkan, nama saya Anggodo sebagai Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon. Kepala Balai Taman Nasional Ya, Ujung Kulon. ya. Kami dari Balai Taman Nasional Ujung Kulon selama ini mengelola kawasan Taman Nasional Ujung Kulon seluas sekitar 105.000 hektar. Termasuk luas Pak ya. Luas. Dan termasuk wilayah Daratan dan perairan. perairan. Ya. Oke. Untuk badak Jawa sendiri, Pak, Ya. itu keberadaannya adalah di Semenanjung Ujung Kulon seluas sekitar 30.000 hektar. Semenanjung. Semenanjung daratannya, ya. Jadi badak Jawa hanya ada di Semenanjung. Hanya ada di Semenanjung. Ya. Tapi Jadi- dulunya di seluruh Pulau Jawa ya. Bisa Oke. dulu. Tapi terdesak akhirnya di Ya. Semenanjung. Jadi terdesak dan terkurung sekaligus terlindungi. Terlindungi. Ya. Ya, jadi ini kawan-kawan, pencinta alam, pencinta lingkungan, pencinta satwa. Jadi Pak Anggodo sebagai Kepala Taman Nasional telah berjuang selama berapa tahun Pak di sini Pak? Saya baru di 2019, Pak. Sudah. 3 tahun. 3 tahun. Ya. Tapi bisa melindungi, melestarikan, sehingga badak itu kelihatannya cukup nikmat hidupnya Ya. ya. Artinya bahwa ada tanda-tanda kepentingan, Ya, kira-kira ya, gitu ya. ya. Gimana caranya itu sehingga bisa seperti itu, Pak? Jadi badak Jawa ini yang memang hanya ada di Semenanjung Ujung Kulon, Ya, sekaligus tadi terlindungi juga. oke. Ya, badak ini selama ini adalah penjagaan yang full protektif Oleh oleh petugas Taman Nasional Ujung Kulon, Bagaimana? dibantu masyarakat. dibantu masyarakat. Ya, bantu masyarakat. Jadi masyarakat ini sudah bekerja sama Ya. ini dengan Taman Nasional, Ya. bahu membahu, Ya, betul. melindungi dan melestarikan Ya, betul. badak. Ya, jadi pegawai kita pun sebagian besar adalah berasal dari masyarakat. Yang PNS, termasuk yang membantu kita untuk hampir semua kegiatan. Oke. Tapi yang terutama adalah untuk penjagaan, untuk patroli. Patroli. Ya, yang di Ujung Kulon sudah ada terbentuk tim untuk Unit RPU yang melakukan kegiatan patroli, ya, baik di daratan maupun di perairan. di lautan. Jadi hampir semua kegiatan kita melibatkan masyarakat, Melibatkan baik itu masyarakat mitra Polhut untuk patrolinya, Oke. juga dengan masyarakat peduli api untuk Oke. kalau ada Kebakaran. ya, dan semua kegiatan masyarakat itu pasti kita dilibatkan. libatkan. Ya. Tapi Bang Godo, masyarakat kan juga ada masyarakat perguruan tinggi, Ya. ada LSM, para peneliti maksudnya kan. Ya, ya. Itu bagaimana membina koneksi dengan kawan-kawan di luar masyarakat yang ada di Ya. luar tadi, dengan perguruan tinggi, ada banyak sekali di sini. Ya. Kami tidak bekerja sendirian, Pak. Baik. Kami membutuhkan juga sumbangan dari bantuan dari perguruan tinggi, dari masyarakat, dari LSM Ya. sebagai Mitra. mitra kita. Jadi kita anggap mitra yang sejajar.
mitra yang sejajar. Jadi tidak ada tinggi, tidak ada sama, ya. Demi badak, Pak ya. Demi badak, ya. Demi badak dan demi kesejahteraan masyarakat sekitar. Demi kesejahteraan masyarakat. Ya, badaknya sejahtera, masyarakat juga harus lebih sejahtera. Berarti ada bagaimana mengembangkan aspek sosial, ekonomi, masyarakat sekitar. Bagaimana caranya itu ya? Kalau kita menggunakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, untuk di kawasan konservasi sudah ditetapkan adalah kemitraan konservasi. Jadi berarti bukan hanya bermitra dengan masyarakat atau LSM, tapi juga Bapak bermitra juga dengan dinas-dinas yang lain. Ya, pastinya dengan dinas kita saling membantu, saling mengisi ya program kita, programnya dinas juga saling membantu. Ujungnya bagaimana badak lestari, sosial ekonomi masyarakat juga meningkat, sehingga mereka bisa mengatakan dalam hatinya, dalam pikirannya, dengan tangan, ya kita bantu badak lah, kita bantu Pak Anggodo. Kira-kira begitu. Di samping itu juga dari generasi muda, penting juga. Penting juga. Kita membina juga dari mulai PAUD, TK, SD, SMA sampai perguruan tinggi. Karena itu menjadi cikal bakal ke depan bersama masyarakat. Bagaimana caranya membina anak-anak PAUD, Pak? PAUD itu kan dasar sekali. Bagaimana caranya? Kalau anak-anak PAUD, TK, kita lakukan kunjungan ke sekolahnya atau mereka yang datang ke kita. Datang juga ke sini. Jadi berarti kantor ini ada semacam ada semacam tempat edukasi. Kita juga ada tim yang untuk ada tim khusus untuk kesana. Khusus untuk memberikan penjelasan kepada anak-anak sekolah. Kita ada yang tim khusus untuk memberikan mengedukasi anak tingkat SD dari mulai sampai SD, SMA sampai perguruan tinggi. Baik. Ada tim khusus. Dan terutama kita juga menjadi langganan kunjungan dari anak-anak dari sekolah alam. Sekolah alam sekarang berkembang tuh sekolah alam. Dari sekolah alam yang banyak berkunjung ke kita, biasanya dari Jakarta, Bogor, Bandung, dan kota besar lainnya. Mereka ingin melihat apa itu ujung kulon. Terus dijelaskan di sini dengan pola interpretasi. Langsung di lapangan. Langsung ke lapangan. Mereka ada trekking juga. Dan di lapangannya ada zona-zona tertentu untuk itu, Pak ya? Ada. Untuk menerima kunjungan. Mereka diambil gurunya. Kita ada petugas yang menjelaskan. Kawan-kawan sekalian, kita telah mendengarkan begitu luar biasanya perjuangan para petugas lapangan, tentunya di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Balai Taman Nasional ada di depan. Pak Wandogo, terima kasih sekali atas perhatiannya, dan saya mengaturkan terima kasih atas kesediaan untuk diskusi, untuk menumbuh kembangkan kepercayaan dan pendidikan masyarakat. Sama-sama, Prof. Baik. Adi, makasih juga. Baik. Saya ada satu ini, salam. Mari kita. Gimana? Salam Badak Cura 1. Salamnya seperti ini kata kawan-kawan. Jadi Badak Cura 1 ini ada jempol, ada. Jadi begini. Terima kasih. Badak Jawa hanya milik kita. Baik, terima kasih Pak Anggodo. Kasih Prof. Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi. Badak lestari. Badak lestari. Taman Nasional Ujung Kulon. Jaya. Pak Jansen, kita sekarang berada di Taman Nasional Ujung Kulon sebagai pusatnya kehidupan badak Jawa, Pak. Dan bersama-sama dengan pemerintah tentunya telah berusaha untuk membangun, dan saat ini telah terbangun yang namanya JARISKA, Japan Reno Study Conservation Areas. Luar biasa. Tentunya atas kerjasama, atas dukungan, atas inisiatif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama dengan Taman Nasional Ujung Kulon. Pak Jansen, menurut Bapak ini apa kepentingan daripada JARISKA, Pak? Baik, Bapak Profesor juga sebagai pembina. Sebagai pembina. Indonesia. Baik. Memang tujuan kita membangun JARISKA itu, yaitu satu tempat yang
yang seperti Sumatera Rhino Century. Semacam Sumatera Rhino Sanctuary. Ya. Jangan di dua kabas, Pak. Ya betul. Oke, Nah, baik, itu baik. bagaimana Hmm. kita akan memelihara badak-badak yang sudah direscue, Di rescue kita kembang biakan sana. di Jariska. Jariska. Oke. Sambil kita juga di sana untuk meriset ya, Meresearch. atau juga untuk kita pengembangan sekarang teknologi tinggi Oke. supaya badak ini selain dilindungi juga Oke. bisa dikembangkan untuk masa depan. Untuk masa depan. Ya, Supaya badak berkelanjutan. berkelanjutan, Sustain. sustainable and release to the wild. And release to the wild. Pak Jansen, terima kasih nih. Kita bahagia sekali bisa ketemu dengan Pak Jansen dalam acara podcast, Terima Pak. kasih ya. Sehingga masyarakat akan lebih mengetahui, kawan-kawan, bagaimana perjuangan seorang Jansen Manansang dalam rangka untuk mengembangkan berbagai jenis satwa liar, khususnya sekarang tentang badak, Pak ya. Baik. Badak, Pak. Pak Jansen, kira-kira sekarang itu bangunan apa saja yang akan dibangun dan sudah terbangun lah sekarang itu di Jariska ini? Baik. Ya, Sangat pentingnya badak ujung kulon ini ya. yang hanya satu-satu Hanya satu-satu ya dunia. dunia. Cuman ada di Ujung Kulon. Tapi yang badak satu cula juga ada di India. Ada janji tapi lebih besar, Bang ya, Iya, anunya. Dan itu dimiliki oleh negara Nepal, Oke, Nepal Bhutan. dan Bhutan. Oh, Jadi memang semua mata dunia itu memperhatikan bagaimana ke jurus. kepada One Horn Rhino yang ada di ujung kulon, yaitu Oke. Jawan Rhino. Jadi semua ke sini, Pak. Nah, ini penting sekali. Oke, Maka Jariska itu dibangun ya. selain fasilitas-fasilitas yang ada untuk di nature habitat untuk badak. Yes. Di situ juga disiapkan beberapa bangunan seperti office, kantor perkantoran, Ya, oke. dan itu juga tempat-tempat untuk menginap dan semuanya. Termasuk laboratorium. Laboratorium Oke, yang khususnya. ya, Itu ya. betul penting sekali. Ya. Karena di situ nanti kita untuk riset dan lain-lain atau Oke. mengkoleksi semen, Semen. atau yang lain-lain Ah. materi yang untuk nanti kedepannya memajukan satu daripada program-program ART. ART, Assisted Reproduction Technology. Untuk masa depan. Iya, iya, daripada iya, rhino iya. ini. Jadi jaminan agar supaya badak terus berlangsung, Sustainable, ya. sustainable tadi kata Pak Jansen, maka tentunya masuklah unsur teknologi, Pak ya. Betul. Teknologi tinggi itu, Pak ya. Betul. Ini juga nanti tempat-tempat buat yang pelajar-pelajar yang ingin mengetahui Oke. atau menambah ilmu pengetahuan Baik, juga fungsinya bisa digunakan. Jadi juga Oke. selain daripada untuk education ya. dan juga purpose-nya bisa untuk juga menuju ke pariwisata. Artinya ada penggabungan di sini. Ya. Soal konservasi tadi, Pak Jansen menyampaikan sangat penting sekali. Bukan hanya riset, melindungi, melestarikan saja, tetapi terbuka kemungkinan, Pak ya, secara baik-baik untuk melindungi dan melestarikan untuk datang yang namanya ekowisata. Betul. Betul, Pak, gitu. Betul. Karena kita lakukan conservation, Conservation, ada 3 pilar. ya, satu, Pelindungan, to protect perlindungan, ya, terus preserve, preserve, ya, dan juga untuk utilize, pemanfaatan. Jadi kita bisa manfaatkan. Luar biasa nih. Ini namanya seorang bisnis konservasi. Boleh saya katakan begitu, Pak ya? Seorang bisnis. Jadi berhasil dengan pengalamannya luar biasa telah membangun yang namanya Taman Safari Indonesia. Itu berada di 3 lokasi, Pak. Ada 4 sekarang. Ada 4 sekarang. Di mana aja, Pak Jansen? Yaitu di Jawa Barat, yaitu Taman Safari Indonesia Di Sarua, Bogor, lalu Taman Safari yang kedua di Prigen, Prigen, Jawa Timur, lalu ada di Tiga, di Gianyar, yaitu Bali, ya. Taman Safari Gianyar Bali. yang satu lagi baru nih. Satu lagi baru yaitu di Jawa Tengah, yaitu Taman Safari Taman Safari di Oke. Batam. Luar biasa ini. 4 taman safari. Jadi berarti, Pak Jansen, Ya, bagaimana membagi kesibukan? Sekarang juga ngurusin badak Jawa ini untuk yang namanya membantu sama-sama sebagai mitra untuk membangun, mengembangkan konservasi di Taman Nasional Ujung Kulon. Waktunya gimana tuh, Pak Jansen? ya, kami sudah ada planning Oke. dan kami sudah masing-masing
di unit bisnis kami sudah punya, yaitu daripada manajer-manajer atau staff yang sudah bisa bertanggung jawab. Dan kami juga untuk peluang sebagai seorang confessioner, kita harus bagaimana untuk melanjutkan pelindungan yang total. Jadi prinsipnya nih kawan-kawan luar biasa. Kita tiru ya. Hati Pak Jansen luar biasa. Kepala Pak Jansen otaknya luar biasa. Di umur berapa sekarang Pak Jansen umurnya? Saya umur hampir 80 tahun. Hampir 80 tahun. Ya. Coba masih bergiat untuk urusan konservasi. Atas nama bangsa Indonesia, terima kasih Pak Jansen, luar biasa nih. Sama-sama. Bukan badak ujung kulon saja, juga badak yang di Sumatera. Sumatera, badak Sumatera. Daripada perhatian. Jumlah 2 Pak ya? Jumlah 2. Oke, baik. Tetapi yang khusus di sana badak yang terkecil di dunia dan berbulu. Jadi kawan-kawan, para pencinta lingkungan, para pencinta satwa liar, ternyata urusan Pak Jansen di samping Taman Safari ngurusin 2 lokasi badak, yaitu yang ada di Waikambas, di sana ada Sumatran Rhino Sanctuary, dan sekarang ketiban juga nih di ujung kulon, yaitu Jariska. Pak Jansen, saya ingin ngobrol lebih banyak sebenarnya, tapi rupanya hanya satu lagi nih Pak, kira-kira pesan Pak Jansen apa ke depan untuk konservasi satwa liar? Baik, karena satwa yang di ujung kulon itu atau satwa langka bagi Indonesia yang one horn rhino, satu-satunya di dunia. Mari kita sama-sama. Untuk kita menjaga, melindungi, dan manfaatkan yang sebaik-baik mungkin. Ajakan Pak Jansen. Salam lestari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim badak. Hey! Kami tim badak. Lestari. Tepuk tangan. Kawan-kawan, para pecinta alam, ini Kang Yoga. Sekarang sebagai petugas atau sebagai apa? Ya, saya sebagai manajer perlindungan wilayah Jawa untuk YABI. Perlindungan wilayah Jawa untuk YABI. Jadi YABI itu adalah Yayasan Badak Indonesia. Iya, betul. Punya wilayah di Jawa. Di Jawa. Satu lagi? Di Sumatera. Tapi Kang Yoga di wilayah Jawa. Ya, betul sekali. Khususnya ujung kulon. Khusus untuk ujung kulon. Khususnya badak Jawa. Betul. Baik, kita akan lebih lanjut nih ngobrol sama Kang Yoga, yaitu sudah mengenal badak Jawa sejak kecil. Betul. Sudah merasa terenyuh dengan keberlanjutan badak Jawa. Setelah menjadi tugas di sini, masalah apa yang dihadapi? Betul. Wilayah ujung kulon itu terkenal dengan ancaman Krakatau, ancaman menaiknya permukaan laut, yang namanya tsunami. Betul. Kira-kira bagaimana itu? Nah itu salah satu yang kekhawatiran kita di sini itu salah satunya bencana alam, Prof. Bencana alam yang ditimbulkan karena wilayah badak Jawa ini khususnya di ujung kulon itu ada di dataran rendah, Prof. Di sini ada dataran rendah, jadi khawatir dengan terjadinya erupsi Krakatau. Terjadi gelombang dan terjadi tsunami. Lalu apa upaya supaya badak ini bisa berlanjut? Nah, kondisi saat ini kita kan punya 2 program besar di Taman Nasional Ujung Kulon. Yang pertama itu terkait dengan RPU, Rhino Protection Unit. Bagian RPU itu Rhino Protection Unit. Ya, betul. Satu lagi? Yang satu lagi terkait dengan JRSCA. Japan Rhino Study and Conservation Area. Ini kadang-kadang kita berikut-ikut dengan bahasa asing. Intinya adalah di sini tempat studi badak Jawa. Itu ya? Betul. Udah berapa lama itu? Jariska ini? Kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. Semenjak dibangunnya 2010 proses awal pembangunan Jariska sampai sekarang. Jadi sekarang udah ada pembangunan? Sekarang pembangunan terakhir itu program SBSN itu, Bro. Apa itu SBSN? Surat Berharga Syariah Negara. Itu dari mana? Pemerintah? Pemerintah yang memberikan dukungan terkait, hibah
untuk menyelesaikan badak. Badak khususnya untuk di Ujung Kulon. Bangunan. Bangunan apa aja yang dibangun? Banyak sih sebetulnya yang sudah dibangun di Jariska. Yang pertama itu yang jelas untuk pagar, fasilitas pagar, apalagi. Terus khusus untuk pos juga dibangun lagi. Yang selain itu juga ada pedok. Pedok itu apa itu? Pedok itu untuk rencananya itu untuk badak berkembang biak di satu tempatnya dibuat untuk sebagai bahan penelitian. Penelitian untuk badak Jawa. Untuk badak Jawa. Jadi ada upaya pemerintah untuk menyelamatkan badak Cula 1, badak Jawa, yang bermukim di Taman Nasional Ujung Kulon. Jumlahnya berapa sekarang? Sekarang itu 77 individu badak. 77 individu badak. Cukup bagus ya. 2022. Itu bagaimana perbandingan jantan sama betina? Nah, itu ada perbandingan jantan dan betina itu jantan itu lebih banyak ya dibandingkan dengan betina. Lebih betul. Ini kawan-kawan. Suatu keberhasilan daripada pemerintah dengan mitra kerja, dengan masyarakat yang berada di sekitar Taman Nasional. Sehingga alhamdulillah badak Cula 1 mempunyai prospek prospek yang bagus bagus untuk ke depan ya. Tapi mungkin tetap ada masalah ya. Apa masalahnya? Salah satunya gangguan aktivitas manusia, khususnya aktivitas di dalam kawasan ke dalam Taman Nasional. Untuk apa mereka masuk? Salah satunya ya mungkin yang sudah kami temukan itu salah satunya untuk pengambilan burung. Pengambilan burung. Itu yang paling banyak kita temukan. Katanya dulu juga kawan-kawan, banyak juga yang masuk karena mencari benur untuk udang. Bibit udang. Anakan udang itu. Nah, itu cukup besar aktivitasnya, sehingga yang biasanya badak ke situ ke wilayah pantai. Nah, sekarang tahun ini sudah berkurang. Jadi badak ini juga perlu daerah pantai ya? Badak ini perlu daerah pantai. Untuk apa dia? Salah satunya untuk pengasinan itu, penggaraman ya. Ini kawan-kawan, jadi badak juga perlu mengasin. Betul. Perlu ada proses-proses di dalam sistem pencernaan. Perlu adalah garam. Perlu garam. Ya. Jadi itu berarti dia mengunjungi pantai. Wilayah pesisir pantai itu menjadi sesuatu yang biasa itu ya. Yang biasa yang kita temukan. Jadi pesisir harus kita amankan. Harus kita amankan. Di samping itu dia di hutan ngapain tuh badak? Selain itu juga banyak sih perilaku badak yang sering kita temukan. Salah satunya ya berkubang. Oke. Ini stop dulu nih. Ini yang kedua tempat berkubang. Ini sungguh sangat penting tempat berkubang. Karena tujuannya dia berkubang untuk membersihkan diri ya. Karena banyak sekali lalat, caplak yang nempel di tubuhnya dan mengganggu, menghisap darah. Sehingga perlu berkubang agar supaya terjadilah pembersihan tubuh badak. Betul. Kawan-kawan, ini suatu diskusi yang sangat bagus sekali. Kita berada di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Dengan mendengarkan berbagai macam suara burung, luar biasa ini, dan hutan yang sangat alam. Sehingga kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional. Kang Yoga, apa artinya Taman Nasional? Taman Nasional itu kan khusus untuk berlindungnya satwa-satwa. Berbagai spesies satwa. Betul, termasuk badak badak di dalamnya. Apalagi itu? Selain itu juga tempat habitat juga untuk habitat di situ. Ya, jadi perlindungan itu bukan hanya spesies, tapi juga habitat lain di dalamnya ya. Oke, baik. Kalau tadi kan masyarakat juga sangat menentukan ya. Bagaimana tuh tugas-tugas atau kerjasama antara Jariska dengan petugas Taman Nasional. Yang tadi disebut RPU. Bagaimana caranya berkolaborasi bersama-sama masyarakat. Baik. Upaya-upaya yang kita lakukan dengan masyarakat itu dengan cara pendekatan secara door to door, dari pintu ke pintu untuk mensosialisasikan terkait dengan Taman Nasional ini. Taman Nasional dan badaknya tentunya. Dan badaknya yang pastinya. Dan juga jangan masuk hutan.
Betul sekali. Jangan motong pohon. Betul. Bro. Jangan ngambil nener. Jangan ngambil sesuatu apapun di Iya. dalam. Jangan memasukkan kerbau. Itu salah satunya juga. Kenapa dibangunnya Japan Rhino Study and Konservasi Area. Jariska dibangun Betul. untuk bagaimana menyelamatkan badak Badak. dari berbagai macam Penyakit yang timbul dari satwa di luar. Dari satwa apa? Di luar Taman Nasional. Yaitu kerbau. Kerbau. Oke, jadi kerbau bisa masuk Betul. menurunkan penyakit. Indikasinya seperti Ada itu, Prof. indikasi Ada begitu. indikasinya seperti itu. Menurunkan penyakit ya. Betul. Penyakit kuku, penyakit mulut ya gitu Mulut, ya. ya. Iya. Kang Yoga, Baik. betahkah kerja di Ujung Kulon Taman Nasional? Alhamdulillah saya kurang lebih 15 tahun bekerja untuk IABI dan Taman Nasional Ujung Kulon. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersyukur. Ya. Apa harapan Yoga dari mengabdikan diri di Taman Nasional sebagai anggota Yayasan Badak Indonesia? Harapannya itu ya kita tetap, yang pastinya kita tetap semangat. IABI di Taman Nasional Ujung Kulon masih tetap berjalan. Oke. Kalau bisa ya sampai kapanpun badak berada. Sampai ya, kapanpun ya, terus saja. IABI Mudah-mudahan tetap ada. badak meningkat gitu ya. Betul. Oke. Khususnya di Taman Nasional Ujung Kulon. Ini kawan-kawan, Yoga mengabdikan dirinya untuk badak, untuk melindungi alam. Tentunya tidak sendirian ya. Ya, saya dibantu dengan kawan-kawan juga. Kawan-kawan itu siapa kawan-kawan itu? Baik dari RPU, Jariska, dan Taman Nasional yang pastinya. Oh, Taman Nasional. Taman Nasional. Dengan RPU, dengan berapa orang yang membantu? Kurang lebih saya di sini dibantu dengan 70 orang, baik 70 dari orang. RPU dan JRSCA. Bekerja sama dengan Taman Nasional. Dengan Taman Nasional. Lalu membentuk RPU dan juga ada yang bekerja di Jariska. Jariska, betul. Bagaimana hubungannya antara Taman Nasional dengan Jariska ini? Alhamdulillah sampai saat ini hubungan baik tetap kita jaga dengan Taman Nasional yang pastinya. Kawan-kawan semuanya, alhamdulillah kita telah berdiskusi, berdialog untuk mendengarkan suara alam, suara yoga. Ya. Dan tentunya saya harus mengakhiri. Terima kasih Kang Yoga. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Salam konservasi. Badak lestari, TNUK jaya, 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 TNUK jaya, jaya, jaya. Luar biasa.